Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri penghargaan 100 juta yen untuk seorang pria yang menyelamatkan wanita kaya dari kecelakaan tertabrak truk. Mungkin kalau tidak selamat, wanita ini sudah pergi ke isekai. Namun kasus ini membuka misteri lain, yaitu nyanyian siul pembunuh berantai yang pelakunya buron selama 15 tahun dan telah menewaskan 4 orang. Pelaku juga berhasil melukai mata kiri Komandan Kepolisian Pusat Tokyo, yaitu Matsumoto. Meski kasus ini tidak diselesaikan secara langsung oleh Conan karena detektif Boy harus diantar pulang di kondisi larut malam, maka polisi mengepung rumah pelaku. Naasnya, Takagi yang sudah datang duluan ke rumah pelaku terkena tembakan saat berusaha menangkap pelakunya. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode ke-532 sampai 535. Nampak di sebuah pelabuhan. Terlihat Matsumoto yang tengah bertugas mengintai seorang pelaku kasus pembunuhan berantai. Di saat sedang melaporkan kondisinya ke rekan polisi lain, si pelaku keluar dari mobilnya sambil bersiul. Nyanyian siul itu meyakinkan Matsumoto bahwa pria berjenggot yang sedang diintainya adalah pelaku yang dicari. Namun si pelaku menyadarinya. Dia mengambil katana dan menyerang Matsumoto. Detik kemudian Matsumoto terbangun dari lamunannya. Ternyata scene tadi adalah saat ia bertugas 15 tahun lalu, di mana pelaku telah menyerangnya dan mendapat luka di matanya. Namun pelaku itu hingga saat ini belum berhasil ditangkap. Yang lebih parah lagi, undang-undang menyatakan kasus itu akan ditutup apabila sudah mencapai batas 15 tahun. Itu artinya tinggal menghitung hari saja kasus tersebut ditutup dan pelakunya masih bebas berkeliaran. Scene berganti di kantor detektif Mori. Nampak Kogoro serius menonton pacuan kuda. Ada Ran dan Conan juga di sana. Detik demi detik Kogoro tak sekalipun mengedipkan matanya saat melihat nomor tiket taruhan peserta pacuan kuda yang kini berada di paling depan. Dan tak disangka peserta pilihan Kogoro berhasil menang sehingga Kogoro memenangkan tiketnya senilai 3 juta yen. Ran dan Conan yang mendengar kegirangan Kogoro atas kemenangannya nampak ikut bahagia. Akan tetapi beberapa menit kemudian juri pacuan kuda menyatakan terjadi kesalahan informasi dan memperlihatkan reply. Ternyata ada sabotase dan 2 peserta didiskualifikasi, sehingga menyatakan pemenangnya bukan peserta pilihan Kogoro, alias Kogoro kena prank pacuan kuda. Setelahnya Ran bercerita mengenai berita di televisi yang sedang trending mengenai seorang wanita kaya yang akan memberikan hadiah senilai 100 juta yen sebagai tanda terima kasih untuk seorang pria yang menyelamatkan hidupnya saat hampir tertabrak truk. Saat itu masih usia sekolah SD. Wanita ini menjelaskan semua hal yang diketahuinya tentang pria yang menyelamatkannya itu. Ciri utamanya memiliki bekas luka cukup panjang di bagian tubuhnya. Kogoro pun seakan tertarik ingin menunjukkan bekas luka yang dia punya di lengan kirinya. Di saat itu seorang wanita yang memakai tongkat dan berkacamata hitam, dia ditemani pelayannya. Mereka masuk ke kantor detektif, lalu menyatakan luka itu berbentuk lurus cukup panjang. Saat itu darah keluar
dan membasahi bajunya. Sejak kecelakaan, penglihatanku semakin menghilang. Kogoro yang cepat tanggap bertanya, apa Nona datang kemari untuk meminta Kogoro Mori ini menemukan anak lelaki itu hanya dengan petunjuk luka panjang di tubuhnya? Nona itu mengiyakan, lalu pelayannya menjelaskan bahwa seharusnya hanya ada satu orang saja yang memiliki bekas luka itu. Namun saat ini ada dua orang pria yang mengaku memiliki luka tersebut. Setelah memperkenalkan diri, si Nona bernama Kurumi dan pelayannya bernama Tasuke. Kurumi menjelaskan kisah pertemuannya dengan anak lelaki yang menyelamatkannya itu. 30 tahun lalu di sebuah pantai saat berlibur, dia bertemu seorang anak lelaki dan bermain bersamanya. Setiap hari mereka bermain bersama, bahkan membuat Kurumi memutuskan untuk tinggal lebih lama sampai liburan benar-benar berakhir. Naasnya ketika mereka membuat janji akan bertemu di liburan selanjutnya, dan si anak lelaki membuat janji saat sudah dewasa akan menjaganya, Kurumi sendiri mengakui bahwa anak itu cinta pertamanya. Namun saat hendak pulang, di dekat persimpangan jalan, sebuah truk tiba-tiba mengarah kepada mereka. Tentu saja mereka berdua tertabrak. Dugaan polisi, supirnya mengantuk. Kurumi dibawa ke rumah sakit oleh anak lelaki itu. Salah seorang perawat menyatakan anak itu telah menghubungi keluarga Kurumi dan sejak itu dia menghilang. Namun yang pasti Kurumi sempat melihat bekas luka lurus yang mengeluarkan warna merah darah. Namun usai kejadian tersebut, Kurumi mengalami gangguan penglihatan dan pada akhirnya tidak bisa melihat lagi. Kogoro bertanya siapa nama anak itu. Ran yang sudah menonton di televisi menyatakan anak lelaki itu dipanggil Gari. Tentu saja Kogoro mengeluh karena itu sekedar nama panggilan. Lalu si pelayan menyerahkan dua foto orang yang mengaku sebagai anak lelaki tersebut. Keduanya memiliki bekas luka panjang. Ryuhei yang berambut coklat, bekas lukanya ada di punggung, sedangkan Sogo yang berambut ikal, bekas lukanya ada di dada. Jadi tugas Kogoro menyelidiki di antara mereka siapa yang asli. Dan ternyata mereka berdua sudah berada di mansion Kurumi sejak 2 hari yang lalu. Pada akhirnya Kogoro dan yang lain datang ke mansion untuk menemui kedua pria itu dan menyelidikinya. Yang tinggal di mansion itu hanya Kurumi dan 3 orang pelayannya karena kedua orang tua Kurumi sudah meninggal. Scene berganti di ruang makan. Kedua pria itu ikut serta di meja makan dan berbincang dengan Kogoro. Mereka berdua selalu menjawab pertanyaan Kogoro hampir mirip, karena jelas tujuan seorang detektif diundang ke rumah itu untuk menyelidiki siapa penipunya di antara dua pria ini. Usai itu, kedua pria itu pergi. Di saat itu Tasuke berbicara kepada Kogoro bahwa ada kemungkinan kedua pria itu pembohong, dengan asumsi kecelakaan Nona Kurumi terjadi 30 tahun silam. Mungkin saja anak lelaki itu sudah tidak ada alias sudah meninggal. Namun Kurumi yang mendengarnya berkata bahwa dia yakin salah satunya anak lelaki itu. Hal ini nampaknya membuat Kurumi marah dan dia pergi ke kamarnya. Ketika itu juga Ran merasa Kurumi sejak awal sudah tahu siapa anak lelaki penyelamatnya itu. Hanya saja dia seakan sedang menunggu sesuatu. Di sisi lain, nampak Conan yang terus melihat keluar jendela. Conan merasa ada orang yang mengawasi rumah tersebut dari luar, dan jumlahnya bukan seorang saja. Hal ini diberitahukan kepada Ran dan Kogoro. Lalu di saat Conan menyadari posisi mereka, Conan menarik Kogoro untuk mempergokinya. Ternyata mereka adalah Takagi dan Chiba. Tentu saja Kogoro bertanya, sedang apa mereka di sana? Lantas Megure dan Matsumoto muncul. Karena saat kasus 15 tahun lalu Kogoro belum bergabung dalam grup Megure, Kogoro tidak tahu apapun. Sehingga Megure menjelaskan kasus yang membekas luka di wajah Komandan Matsumoto. Pada akhirnya Matsumoto meminta bantuan Kogoro menyelidiki kedua pria yang saat ini berada di mansion Kurumi. Diduga salah satu dari mereka adalah pelaku pembunuhan berantai.
Saat kembali ke mansion, Kogoro menjelaskan semua kepada Ran. Conan juga memberi peringatan mengenai ciri khas pelaku itu, yaitu dia bernyanyi menggunakan siulan. Tak lama datang Tasuke, menyatakan kolam untuk mandinya sudah disiapkan. Karena tempat mandi di mansion itu hanya ada satu, Tasuke mempersilahkan wanita duluan. Di saat itu, Ran mengajak Conan untuk mandi bareng. Sebenarnya alasan Ran mengajak Conan ini karena dia takut sendirian di sekitar orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan berantai, sehingga dia mengajak Conan. Namun Conan wajahnya jadi memerah dan berusaha menolak dengan malu-malu tapi mau. Di saat menjawab mau, ternyata Ran sudah menyatakan akan mandi setelah pulang saja, sehingga Kogoro langsung pergi bersama Tasuke ke kolam. Di saat para pria mandi bersama, termasuk dua pria dan pelayan, Ran dan Conan menemui Kurumi dan bertanya apa ada hal lain yang belum diberitahu selain saat siaran televisi. Kurumi hanya menjawab anak lelaki itu jujur, karena saat membeli sushi dia mendapat kembalian 100 yen. Di saat itu dia mengembalikannya dan berkata, "Aku tidak akan mengambil sesuatu apapun yang bukan milikku." Selain itu, saat makan mie goreng, anak lelaki itu menaburkan serutan jahe di atasnya cukup banyak hingga menutupi mie-nya. Lalu Ran menyatakan, "Bukankah Nona Kurumi sudah tahu siapa anak lelaki yang asli?" Kurumi hanya menjawab, "Kalau aku sudah tahu, buat apa aku menyewa Kogoro Mori?" Lalu Kurumi berbisik kepada Conan bahwa dirinya memang tidak bisa melihat, namun bisa merasakan sesuatu yang lain. Dan Kurumi merasa Conan bukan anak kecil biasa, melainkan seorang detektif SMA yang kini jarang dia dengar namanya. Tentu saja pernyataan Kurumi membuat Conan terkagum. Lalu Kurumi berkata, "Aku serahkan kasus ini padamu, Metante." Scene berganti di kolam pemandian. Ternyata Kogoro berhasil mengetahui kesukaan lagu kedua pria. Sogo menyukai jazz, Ryuhei menyukai lagu mellow. Lalu menginformasikan hal tersebut kepada Takagi. Yang membuat Kogoro terkejut adalah Tasuke ternyata mudah berkeringat di ruangan tanpa AC. Dan di balik baju basahnya, Kogoro melihat bekas luka di punggung Tasuke, namun panjangnya hanya berkisar 15 cm. Hal ini pun diceritakan Kogoro kepada Ran maupun Conan. Ringkas cerita, Kurumi menyiapkan hidangan makan malam berupa sushi. Dari sinilah Conan menyadari siapa anak lelaki yang asli saat Tasuke ikut makan sushinya, sehingga membius Kogoro dan memulai deduksi. Conan berkata, "Aneh bukan bila seorang anak lelaki yang jujur mengembalikan kembalian uang yang bukan miliknya, lantas dia mengakui dirinya dan menginginkan uang 100 juta yen." Di saat itu kedua pria membantah bahwa itu kan hanya sebagai tanda terima kasih, jadi tidak ada salahnya menerima imbalan itu. Lalu Conan bertanya mengenai kecelakaan yang terjadi hingga anak lelaki ini mendapat luka tersebut. Kapan hal itu terjadi? Keduanya menjawab sama, saat mereka kelas 2 SD. Dari sinilah terdapat celah di mana luka seorang anak kelas 2 SD. Conan menjelaskan bekas luka dari kecil tidak akan melebar ketika dewasa, alias bekas luka itu akan tetap sama. Dan petunjuk terakhir pun Conan katakan, alasan Kurumi menyebut anak lelaki itu Gari adalah karena dia suka makan jahe, baik itu acar jahe limun yang ada di sushi maupun saat makan mie goreng. Dan Conan melihat Tasuke saat makan sushi yang dia ambil pertama adalah limun jahe. Maka sudah dipastikan anak lelaki itu adalah Tasuke. Dia juga memiliki bekas luka, namun panjangnya 15 cm, dan itu jelas lebih meyakinkan. Sedangkan kedua pria yang mengaku hanyalah para pembohong yang ingin uang 100 juta yen. Nampaknya Tasuke tidak berani mengakui hal itu karena sudah membuat Kurumi mengalami kecelakaan hingga membuatnya tidak bisa melihat lagi. Namun setelah Conan dan Ran menyemangatinya, Tasuke pun pergi ke kamar Kurumi
untuk mengakui hal tersebut. Di sisi lain, kedua pria yang ada di depan Kogoro berusaha pergi dari ruangan itu, namun polisi masuk. Di saat itu Sogo mengaku mendapat luka di dadanya saat berselancar. Namun ternyata polisi menginterogasi Ryuhei dan menjelaskan kasus 15 tahun lalu. Namun Ryuhei mengaku bahwa dia hanya meniru luka rekannya yang terlihat keren menurutnya. Pada akhirnya, Ryuhei dibawa ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut. Nyatanya polisi hanya berhasil mendapat informasi bahwa rekannya itu sekedar teman minum di bar. Dan ketika di pemandian air panas, pria berjenggot itu berkata, bekas luka itu adalah lencana polisi baginya. Pernyataan ini bukti bahwa rekannya memang si pelaku. Namun Ryuhei tidak tahu siapa namanya, bahkan tidak pernah melihat wajahnya yang selalu tertutupi oleh topi. Kini terungkap kasus yang dimulai sejak 20 tahun lalu. Korban pertama seorang dokter bernama Bokawa. Dugaan polisi, korban tewas karena tersayat oleh katana miliknya di rumahnya sendiri. 2 hari berikutnya, seorang profesor Universitas Toto bernama Mugita mengalami hal yang sama. Kemudian, seorang polisi bernama Morimura yang sedang bertugas menginvestigasi 2 kasus itu tewas tertabrak mobil. 5 tahun kemudian, seorang pengacara bernama Nabe tewas dengan luka yang mirip, yaitu sayatan pisau. Kesamaan semua korban adalah ada bekas tangan, lalu sayatan katana atau pisau. Kasus tersebut hampir berhasil diselesaikan oleh Matsumoto karena dia menemukan keberadaan pelaku. Dan ketika itu pelaku tersebut bersiul sebagai ciri khasnya. Namun Matsumoto ketahuan oleh pelaku dan diserang menggunakan katananya sehingga mendapat luka di matanya. Namun Matsumoto mengambil katana dari pelaku dan menyasar punggungnya ketika berusaha kabur. Dan sejak itu keberadaan pelaku tidak diketahui. Dari semua senjata maupun katana yang dirampas Matsumoto, tidak ada sidik jari pelaku karena pelaku memakai sarung tangan. Dan ternyata batas kasus ini akan ditutup 3 hari lagi. Oleh sebab itu polisi berusaha untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Keesokan harinya nampak Sato dan Takagi sedang investigasi suatu tempat. Ketika itu Sato berkata akan mengajak Takagi ke pemandian air panas usai kasus ini selesai. Sehingga hal ini membuat Takagi bersemangat. Ketika itu detektif boy muncul dan mempergoki mereka berdua yang sedang bermesraan di tempat umum. Conan pun bertanya, apa kalian sedang investigasi kasus 15 tahun lalu itu? Takagi menjawab, iya. Lalu Conan yang telah mengetahui rincian kasusnya saat mendengar penjelasan Matsumoto pada Kogoro mengatakan semua korbannya dan kebuntuan polisi melacak pelaku. Di saat selesai bicara, Conan bertanya, sebenarnya apa persamaan korbannya sehingga dinyatakan sebagai pembunuhan berantai? Sato menjawabnya, singkat, terdapat sayatan di tubuh korban, namun tidak menjelaskan secara rinci sayatan apa. Di saat itu ada acara talkshow yang mereka lihat di layar sebuah gedung, di mana seorang psikolog bernama Doji memprovokasi pelaku 15 tahun lalu itu untuk datang kepadanya. Ternyata Ayumi tahu Om Doji ini tetangga apartemennya. Ketika itu juga Genta mengingatkan bahwa hari ini bukankah mereka akan main di apartemennya Ayumi. Sehingga Haibara berkata jahil, sepertinya kita bisa saja bertemu pelaku pembunuh berantai itu di sana, sambil berwajah seram menakuti detektif boy lainnya. Scene berganti di apartemen Ayumi. Terlihat Ayumi dan Haibara baru saja sampai habis belanja cemilan di Toserba bawah. Di saat itu Haibara mengatakan mereka berpapasan dengan orang aneh yang selalu bersiul. Conan yang mendengarnya jelas terkejut dan bertanya seperti apa orangnya dan di mana mereka berpapasan. Haibara menjelaskan orang itu memakai mantel, wajahnya tertutup
bertopi yang jelas berjenggot. Mereka berpapasan di lorong saat menuju lobi. Conan pun menyuruh detektif boy yang lain tetap di dalam apartemen Ayumi sampai Conan menghubungi mereka. Conan langsung berlari bergegas menuju apartemen Om Doji yang sudah Conan tahu dari Ayumi sambil menelpon Takagi dan memberitahu kemunculan pria berjenggot yang bersiul di apartemen. Naasnya ketika Conan masuk ke apartemen Om Doji telah tewas dalam posisi duduk di kursi ruang kerjanya. Tangan kanannya menggenggam mouse dan berlumur darah. Punggungnya terdapat sayatan berbentuk Z. Lehernya ada bekas stun gun. Conan menyimpulkan pelakunya sama. Dan pelaku itu telah memenuhi provokasi Om Doji saat berkata di siaran talkshow. Beberapa menit kemudian, polisi sampai di TKP. Di saat itu Megure mengkonfirmasi berdasar bentuk sayatan di punggung korban, pelakunya sudah jelas pria berjenggot dari kasus pembunuhan berantai yang kembali beraksi setelah 15 tahun menghilang dari pelacakan polisi. Shiratori pun menjelaskan bahwa 3 kasus sebelumnya sayatan yang ditinggalkan pada tubuh korbannya adalah ASW yang disimpulkan polisi merujuk pada inisial arah angin dan seharusnya sayatan kali ini adalah N. Namun mengapa pelakunya justru meninggalkan sayatan berbentuk Z sehingga polisi merasa ada yang aneh. Apakah kasus ini sudah berakhir ataukah masih akan ada korban lainnya? Di saat itu Conan mengangkat tangan kiri korban dan menunjukkan sesuatu yang aneh, di mana pada keyboard ada bekas darah di tombol CTRL dan tombol C. Namun di jari korban tidak ada bekas darahnya. Conan sendiri menyimpulkan itu mungkin dying message yang menjurus identitas pelaku karena tangan Om Doji ini menutupi 2 tombol tersebut seakan-akan ingin menyembunyikannya. Namun Conan belum yakin sepenuhnya. Usai itu, Matsumoto yang juga datang ke TKP langsung menugaskan semua personel untuk memeriksa ulang semua saksi, tempat, dan TKP kasus sebelumnya. Dan saat itu Takagi kebagian tugas menanyai keluarga korban sebelumnya atas hubungan mereka dengan Om Doji. Saking semangatnya membayangkan pergi ke pemandian air panas dengan Sato, Takagi secara tak sadar membuka pintu mobil ketika detektif boy bertanya, Takagi Keiji mau kemana? Sehingga mereka saat ini ikut dalam mobil yang dikemudi Takagi menuju rumah keluarga korban sebelumnya. Takagi berkata, usai kasus ini selesai olehku, aku bisa ke onsen dengan Sato. Bagaimanapun kasus ini harus berhasil diselesaikan. Di saat itu, lamunan Takagi terpecah saat detektif boy berkata, onsen? Ajak kami juga. Baru deh Takagi sadar, detektif boy ikut ke mobilnya. Di saat itu Conan bertanya, kita mau pergi kemana? Takagi menjelaskan bahwa dia ditugaskan interogasi ulang keluarga korban sebelumnya dan bertanya, adakah hubungan mereka dengan Om Doji? Lalu Conan berkata, Haibara dan Ayumi sempat melihat pelakunya, jadi akan membantu saat penyelidikan. Pada akhirnya mereka ikut serta. Namun Takagi hanya membolehkan Conan yang ikut dengannya dan yang lain tetap di dalam mobil. Ringkas cerita dari ketiga keluarga korban sebelumnya. Yang pertama, Dr. Bokawa. Takagi menemui istri Bokawa yang bernama Maiko. Maiko menyatakan umur suaminya dan umur Om Doji terlalu jauh dan tidak mengenalnya. Namun suatu malam minggu saat suaminya pulang dari bar, Bokawa berkata aneh seperti nyanyian dan tangisan. Lalu keluarga korban kedua, Mugita. Takagi menemui seorang bernama Hideko yang merupakan adik Mugita. Ternyata ada kesamaan dengan kelakuan Bokawa, yaitu Mugita pernah berkata aneh melalui telepon dan setiap malam minggu selalu pergi ke bar dan pulang pagi. Kemudian keluarga korban ketiga, Nabe. Takagi menemui anaknya yang bernama Aiki. Sayangnya Aiki nampak marah ketika ditanya Takagi mengenai ayahnya. Dan nampaknya Aiki ini membenci si pelaku yang telah menewaskan ayahnya itu. Kata Takagi saat interogasi dulu,
Eiki justru anak paling ramah, bahkan melaporkan setiap keanehan yang dibicarakan ayahnya melalui telepon. Selain itu, Eiki ini saat kecil mendengar suara pelaku dan siulannya saat membunuh ayahnya dulu. Hal ini dikatakan Matsumoto kepada semua petugas polisi. Meski begitu, Conan nampaknya menyadari sesuatu mengenai perkataan-perkataan aneh yang para korban ucapkan. Semuanya adalah bahasa strategi bermain mahjong. Mengingat tiap malam minggu mereka pergi ke bar, ada kemungkinan bar inilah yang menghubungkan mereka saat bermain mahjong. Oleh sebab itu, Conan bertanya ke Takagi apakah polisi tahu bar yang dimaksud para korban. Berdasar data investigasi 15 tahun lalu, Takagi tahu bar tersebut di Ohuko, sehingga mereka pun pergi ke bar itu. Sesampainya mereka di sana, Takagi dan Conan bertemu pelayan bar dan bertanya mengenai 4 orang korban pembantaian sambil menyuguhkan foto. Dan ternyata pelayan bar itu tahu mereka berempat 20 tahun lalu tiap malam minggu bermain mahjong di bar tersebut. Bahkan pelayan bar itu tahu beberapa hal yang dibicarakan karena keempat orang itu sering membahas kasus-kasus saat pertemuan sambil bermain mahjong. Namun terjadi keanehan ketika Om Doji membahas kejahatan sempurna. Di saat itu datang seorang pria yang berkata, "Aku akan membalas kalian semua." Dan mereka sempat bertengkar hingga membuat papan bidak mahjong berantakan. Pelayan bar juga sempat memanggil polisi pos untuk melerai mereka. Sejak itu mereka tidak pernah datang lagi. Pelayan bar ini menunjukkan kotak mahjong yang bekas permainan mereka yang disimpan karena beberapa patah, jadi tidak dipakai lagi. Takagi pun mengambil beberapa bidak mahjong untuk diidentifikasi sidik jarinya. Kemudian Takagi pergi ke pos polisi yang dimaksud pelayan bar dan berhasil mendapat catatan perkelahian 20 tahun lalu. Nama pria yang berkelahi dengan Om Doji ini bernama Kibo. Takagi langsung mengabarkan hal tersebut kepada Megure, sehingga Megure menyuruh petugas lain untuk menangkap Kibo. Saat itu Shiratori menyatakan Kibo baru saja bebas 2 hari yang lalu atas kejahatan perampokan 15 tahun silam. Matsumoto berkomentar, itu artinya alasan kasus berantai ini terhenti selama 15 tahun karena pelakunya ditahan di penjara. Namun Takagi termasuk energik, dia cepat menjalankan tugasnya. Matsumoto bertanya kepada Megure, apakah Takagi punya kekasih? Megure hanya menjawab, mungkin saja. Matsumoto bercerita mengenai adegan-adegan yang mirip di film-film, di mana seorang pria berjanji menikahinya atau melamarnya ketika selesai menuntaskan tugas atau pekerjaannya. Semoga saja hal ini tidak terjadi pada karena adegan drama itu terjadi pada Morimura. Dulu dia berjanji akan menikahi pacarnya bulan depan saat bertugas mengintai, dan nyatanya dia meninggal tertabrak mobil. Cerita itu didengar Sato, dan nampaknya Sato menemui Takagi dan melihat di mobilnya ada detektif boy. Tentu saja Sato senang Takagi berhasil menemukan pelakunya. Namun kalau dibantu oleh detektif boy, jelas membuatnya sedikit kecewa. Hingga Sato membatalkan janji ke onsen. Detektif boy juga ikut sedih mendengarnya. Lalu Sato menyuruh detektif boy pindah mobil. Sato mengantar mereka pulang, sedangkan Takagi melanjutkan tugasnya, yaitu menemui anaknya Nabe yang bernama Eiki untuk konfirmasi suara pelaku, karena dia satu-satunya orang yang pernah mendengar suara pelaku. Di sisi lain, Kibo mengaku tidak pernah melakukan kejahatan lagi, apalagi dia baru saja bebas dari penjara. Hal ini dilihat Matsumoto dan Megure. Tentu saja mereka melihat raut wajah Kibo yang jelas berubah dan kemungkinan ucapannya itu jujur. Lalu di mobil Sato, Conan masih merasa bingung mengenai dying masjid Om Doji karena itu kepingan yang tidak masuk dalam analisanya. Dan ketika menjelaskannya pada Haibara dan detektif boy lainnya mendengar, Ayumi berkata,
Mungkin saja itu kebiasaan kucing yang suka memburu tikus. Haibara pun teringat hal lain mengenai kebiasaan kucing, yaitu anak kucing akan selalu meniru ibunya. Dari sini Conan jadi tahu maksud dying message itu, yaitu CTRL dan C itu adalah copycat, yang artinya pelakunya adalah peniru, sehingga semua terhubung. Conan menjelaskan bahwa kasus 20 tahun lalu sejak awal sudah selesai saat korban bernama Nabe ditemukan tewas, sehingga pelaku tidak menghentikan aksi, melainkan aksinya memang sudah selesai. Sayatan yang ditinggalkan olehnya memang bukan merujuk arah angin, melainkan merujuk pada posisi di permainan mahjong. Dan Om Doji inilah pelaku pembantaian dari 20 tahun lalu. Sedangkan pelaku yang menewaskan Om Doji ini hanya meniru aksinya agar polisi menganggap kasus berantai 20 tahun silam kembali berlanjut. Alasan pelaku meninggalkan sayatan berbentuk Z karena di punggung Om Doji ada bekas sayatan dari katana yang dipakai oleh Komandan Matsumoto, sehingga polisi akan menyadari hal itu, alias trik menirunya akan langsung ketahuan. Dan berdasar data kepolisian yang tahu ciri khas pelaku hanya ada satu orang, yaitu anaknya Nabe yang bernama Eiki, yang saat ini sedang ditemui Takagi. Tentu saja hal ini mengejutkan Sato. Dia pun berusaha menghubungi Takagi, namun tidak diangkat. Alasannya karena saat ini di rumah Eiki, Takagi disandra oleh Eiki yang telah mengakui kejahatannya, meniru gaya pelaku pembantaian, dan motifnya menewaskan Om Doji adalah balas dendam atas tewas ayahnya 15 tahun lalu. Naasnya pistol Takagi ada di tangan Eiki. Jadi saat Takagi datang menemui Eiki untuk menjemputnya sebagai saksi, Takagi dipukul dari belakang dengan tongkat bisbol. Hal ini sempat membuat Takagi pingsan beberapa menit, dan saat sadar dia sudah diikat. Tak lama ponselnya berdering, yang tak lain panggilan dari Sato. Eiki meminta Takagi untuk mengangkatnya agar Sato datang ke rumahnya dan bisa jadi sandera tambahan. Namun Takagi mematahkan ponselnya. Hal ini jelas membuat Eiki marah. Secara otomatis membuat Sato tahu kondisi Takagi. Usai melaporkannya kepada Maegure, Matsumoto menyuruh petugas polisi mengepung rumah Eiki. Di saat salah satu petugas bergerak di depan pintu rumah Eiki, Takagi terkena tembakan. Namun Eiki berhasil dilumpuhkan. Scene berganti di rumah sakit. Nampak Sato yang menangis di hadapan Shiratori karena mengetahui Takagi terkena tembakan. Namun Shiratori menjelaskan bahwa tembakan Eiki mengenai bidak mahjong yang disimpan di saku bajunya Takagi, alias Takagi baik-baik saja, hanya mengalami luka pukul. Sato pun melihat Takagi, dan tak lama Takagi siuman. Di saat itu Sato berkata, "Kerja bagus." Namun Takagi nampaknya mengeluh karena sejak kasus pengeboman, kasus manusia palu, dan kali ini kasus berantai, Takagi selalu gagal untuk merasakan kelembutan Sato atau bersenang-senang dengannya. Dan di saat itu, Sato mencium Takagi di ruang rawatnya. Hal ini dilihat oleh detektif Boy dari balik pintu. Kasus pun tutup.